Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah sobat, kita bertemu lagi di alur cerita si Shinji perjalanan ke barat yang kedua. Baiklah sobat, di chapter sebelumnya kita diperlihatkan kematian Raja Surga Selatan dan kedatangan Dewa Raja Naga Kuno. Lanjut, setelah mengejar Tan Sansang dan kawan-kawannya, Baji pun meminta pertolongan kepada gurunya untuk diobati dari kutukannya. Lalu Tan Sansang dan Baji pun bersemedi sambil membaca mantra pemanggil arwah. Di sisi lain, ini sudah 3 hari, apa mereka bisa berhasil dengan melakukan ini? Kalau kita mau menghilangkan kutukan pembunuh pada Kak Baji, kita harus mencari tahu sumber dendam itu, kata Bailong dengan kawan-kawannya sambil bercakap-cakap. Xiaoyu pun berkata pada Bailang, "Bailang, kau juga belum tidur selama 2 hari berturut-turut. Ini ada hubungannya dengan hidup dan mati. Bagaimana mungkin aku bisa tidur?" jawab Bailang. Dan yang lain pun tertidur. Kemudian Tan Sansang pun plak 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 memukul dari muka dan kepala Baji. Manusia malang yang mengutuk Baji. Di akhir hayatnya, Nona Miao dari kota Sungai Hitam muncullah. Kemudian Tan Sansang pun memanggilnya, dan muncullah sesosok arwah Nona Miao. "Apa yang terjadi? Siapa kalian?" tanya arwah itu. "Nona Miao," kata Baji. "Ah, mereka berhasil memanggil roh yang mengutuk Baji. Akulah yang memanggilmu kembali ke dunia manusia," kata Tan Sansang. Lalu Tan Sansang pun memperkenalkan diri, "Namaku Tan Sansang, guru Baji. Muridku ini sangat ceroboh. Dia tak tahu bagaimana mengukur seberapa seriusnya sebuah hal. Aku akui dia bertanggung jawab untuk kejadian di kota Sungai Hitam. Tapi harusnya tidak perlu menerima hukuman seberat ini," kata Tan Sansang sambil memohon untuk membebaskan dan mengampuni Baji. Lalu arwah itu pun, "Apa itu benar? Baji guru adalah biksu ternama. Apa itu sebabnya kau mencarinya untuk memusnahkanku?" kata hantu itu ya. Kumohon ampuni aku," tangis Baji sambil memohon-mohon. Lalu kemudian, "Hei, aku sudah mati. Apalagi yang bisa aku lakukan padamu? Kutukanmu membuatku tak bisa berhenti melihat dia, putrimu," kata Baji sambil mengingat kejadian di desa Nona Miao. "Apa ini?" Tiba-tiba ada tanda kutukan di tangan Baji. Lalu ada anak kecil berkata, "Babi gendut, ayo main sini." "Hah? Kau sudah dimakamkan oleh kelinci gila itu kan? Ini mustahil," kata Baji. "Lari, tak mungkin. Ayo main denganku." Wow, cerita Baji dalam ingatannya. "Putrimu Bobo telah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kuhilangkan dari pikiranku. Itu lebih menakutkan dari siluman atau hantu manapun. Aku pergi, dia selalu muncul di depanku. Ayo main," katanya. Lalu, "Aku merasa bersalah, itulah sebabnya aku tak berani memandang matanya. Tapi dia selalu menatapku dengan ekspresi yang sama setiap kali. Gah!" dia pun berteriak. "Itu membuatku jadi gila. Tekanan semacam itu sangat berbahaya. Aku hanya bisa memutuskan untuk menjahit mataku saja," katanya ya. Lalu, "Nona Mio, itu memang salahku. Kumohon ampuni aku. Kumohon berhentilah menyiksaku," pinta Baji sambil menangis. "Rasa bersalah yang telah memojokkan Zubaji ke jalan buntu," kata Xiaoyu. Lalu Tan Sansang pun memohon kepada Nona Mio, "Nona Mio, semua hal bisa diselesaikan. Kutukanmu telah menyakiti orang lain dan juga dirimu sendiri, tapi masih belum terlewatkan untuk memperbaiki ini." Lalu arwah Nona Mio, "Lucu. Dibandingkan denganku, rasa sakit yang dia alami itu tak ada apa-apa.
Lalu Tan Sansan pun meneruskan pembicaraan. Jika kau tak bisa memaafkannya, kau akan menjadi arwah dan dendam. Jika begitu, kau akan terus menderita. Nona, dengarkanlah aku, kata Xiao Yu teriak kepada Nona Mio. Aku bisa memahami perasaanmu. Rasa kehilangan seseorang yang dekat padamu itu sangatlah menyakitkan. Aku juga sudah pernah mengalaminya, katanya. Tapi membuat orang lain melalui rasa sakit yang sama, itu tak akan membuatmu merasa lebih baik. Kau sebenarnya malah menghukum dirimu sendiri. Tak ada cara untuk lari dari kebencian ini. Tapi jika kau rela untuk mencintai dan memaafkan, kau juga bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kau sebaiknya ikhlaskan saja. Jika kau punya keinginan yang belum terpenuhi, tolong beritahu kami. Maka kami akan berusaha sebisa kami untuk membantumu. Lalu arwah Nona Mio pun, Zubaji, bisakah kau membantuku memenuhi keinginanku? Kemudian Baji pun menjawab, aku tak akan ragu masuk ke api atau air demi melakukan kebajikan. Tiba-tiba arwah Nona Mio pun, aku ingin kalian mati, para setan kalian semua, katanya. Secara tiba-tiba Tan Sansan pun menangkap arwah Nona Mio dan memasukkannya ke dalam buntelan kain untuk meredam keganasannya di dalam kain tersebut, lalu melemparkannya ke Bailang untuk menjaganya. Lalu Tan Sansan berkata pada Baji, Baji, kau tak apa-apa? Dia masih di sini, jawab Baji. Aku masih bisa melihatnya. Lalu Tan Sansan pun melanjutkan, akar dari kutukan itu masih belum hilang. Aku hanya mengurungnya saja. Baji pun terus memohon pada gurunya untuk dilepaskan dari kutukan itu. Tapi Tan Sansan pun malah memukul kepala Baji. Kau sudah menyakiti dia dan kau masih berani memintaku mengusirnya untukmu? Kau harusnya tak bersikap seperti ini, kata Tan Sansan kepada Baji. Lanjut, jika kita harus berdoa untuknya, kita juga masih punya banyak urusan untuk diselesaikan. Kita harus melakukan ini bersama-sama. Tentu guru, aku cuma bercanda, kata Baji. Xiao Yu dan Bailang pun ingin membantunya juga dalam urusan ini. Tiba-tiba Baji pun merasa lapar. Lalu Xiao Yu pun akan memasak untuk mereka semua sebelum melanjutkan perjalanan. Yu pun menanyakan, Pak ada nasi? Hei, kau langsung bangun kalau ada makan. Guru, Bailang pun mendatangi Tan Sansan. Aku sudah cukup lama tak melihat Kak Wukong dan Kak Wujing. Kemana mereka? Tanya Bailang. Kemudian Tan Sansan pun menjawabnya. Mereka harus mengurus urusan pribadi sebelum nyusul kita. Wukong harus pergi ke alam baka. Dan mereka pun kawan-kawan Bailang dan Bailangnya terkejut. Hah? Alam baka? Di sesi lain, Wukong dan Wujing, Kak, kau sudah melewati jembatan itu dan kembali dari alam baka. Insiden yang terjadi di alam baka saat itu, aku tak ingin mengulangnya lagi, ujar Wujing. Kau benar, jawab Wukong. Lalu Wujing pun mengingatkan Sun Wukong bahwa dia jangan lama-lama berada di alam baka. Sebelum 3 api di tubuhnya meredup, dia harus segera kembali ke alam manusia. Aku paham, jawab Wukong. Kapan mantranya akan dimulai? Aku sudah menunggu dari tadi. Tiba-tiba, kalau begitu semoga cepat sampai tujuan, Kak. Dan Sun Wukong pun tersedot dan terhisap ke dalam pasir. Sun Wukong pun bertanya pada Wujing, bagaimana cara ia akan kembali. Dan Wujing pun mengatakan dia bisa berkomunikasi dengannya. Bila saatnya tiba, dia akan menyuruhnya untuk keluar dan mengatakan semoga berhasil. Lalu Sun Wukong pun terjatuh sangat dalam, dan dia pun mengingat apa yang dikatakan patung Buddha kecil, Putri Suyi, arwah yang telah dikurung oleh Raja Alam Baka, dan dia tersembunyi di antara semua boneka yang dibuat. Ada sebuah hukum di Alam Baka. Jika kau tak bisa mengenali Suyi dari para boneka itu, kau tak akan bisa bertemu dengannya lagi, ujar patung boneka Buddha itu. Sun Wukong pun masih terus jatuh
ke bawah. Dan dia pun mengingat perkataan gurunya, saat kami terjebak di alam baka, ada seseorang yang menunjukkan jalan pada kita, katanya. Dia boneka yang berbeda. Dia mahir menggunakan mantra. Lalu Sun Wukong pun menjawab yang dalam ingatannya, Suyi sendiri adalah seorang dewi. Dia pasti tahu banyak mantra dan sihir. Lalu Sun Wukong pun, jika itu benar, maka dia sudah menderita selama beratus tahun di dalam alam baka sana. Sebagai pria yang mampu menanggung surga di pundaknya, kau tak boleh membiarkan dia begitu saja, ujar Tan Sanzang kepada Sun Wukong saat dalam ingatannya. Lalu berteriak, Wukong, lakukan apa yang harus kau lakukan. Kami akan membantumu sebisa kami, ujarnya. Dan kemudian Sun Wukong pun tiba di alam baka. Dia pun berkata, tiba lagi di tempat ini. Dia pun harus segera cepat-cepat berlari. Sebelum semua api jiwanya menghitam, Wukong pun berubah ke mode raksasanya untuk mempercepat waktu. Di tempat lain, kau, bayi kecil yang nakal, kau pasti tahu sesuatu. Katakan pada papa semua yang kau tahu. Tekan. Aku sungguh tak tahu apapun. Sungguh misterius sekali. Kira-kira siapa yang membantu siluman bertopeng merah itu untuk kabur? Raja alam baka itu mengumpulkan seluruh boneka ciptaannya karena ia curiga ada salah seorang yang memberitahukannya kepada topeng merah untuk bisa keluar dari alam baka. Raja alam baka menyuruh untuk keluar saja boneka yang mengatakannya itu. Kalau tidak, dia akan membunuh semua boneka ciptaannya itu. Tiba-tiba ada yang berteriak, Aku lawannya. Yang lain tidak bisa. Bukan. Raja alam baka pun bertanya kenapa dia melakukannya. Lalu dijawabnya, aku tak tahu. Aku hanya tak tahan melihat orang lain menderita, ujarnya. Hahaha, Raja alam baka pun tertawa. Kau tak tahan melihat orang lain menderita? Hahaha, memang kau pikir kau itu siapa, ujarnya. Lalu kemudian Raja alam baka itu memukul tubuh dari boneka itu hingga potong dan tersisakan tangan, dada dan kepalanya saja. Sebenarnya Raja alam baka tahu kalau jiwa boneka itu adalah jiwa yang sangat spesial, tetapi dia mengkhianatinya dan membuatnya marah, kemudian akan membuatnya ulang. Lalu tiba-tiba suara apa itu? Ternyata Sun Wukong pun telah tiba dan langsung menghajarnya. Kemudian Raja alam baka pun terpental. Aku adalah sang pertapa agung, setara dengan surga. Sun Wukong, aku punya urusan yang belum selesai denganmu. Dasar Raja alam baka, aku berakabrik kata Sun Wukong sambil marah-marah. Dan di chapter kali ini pun berakhir. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya.